Modal yang kedua adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah salah satu kunci sukses dalam berjualan. Nah, dengan percaya diri, itu akan membuat kawan-kawan tidak takut dalam membangun perkenalan baru. Proses karena proses jualan proses jualan itu yang pertama harus kawan-kawan lakukan adalah melakukan perkenalan. Perkenalan adalah langkah awal dalam kawan-kawan berjualan. Sebab biasanya orang-orang akan membeli produk kawan-kawan jika mereka kenal dengan kawan-kawan. Oleh karena itu, percaya diri ini saya masukkan ke dalam modal penting yang harus kawan-kawan miliki jika kawan-kawan ingin jago dalam berjualan. Percaya diri menjadi modal penting bagi seseorang penjual agar bisa mendapatkan banyak closingan. Saya yakin banyak dari kawan-kawan yang masih malu-malu dalam berjualan, yang masih tidak pede dalam berjualan. Masalah ketidakpedean ini biasanya itu kita tidak berani untuk menawarkan sesuatu atau kita tidak berani menawarkan produk yang kita jual. Biasanya banyak dari kawan-kawan itu, atau mungkin saya contohkan diri saya sendiri. Nah, saya ini orangnya, apalagi kalau di dalam penjualan, saya bisa menjual misal barang itu. Nah, dan saya juga tahu saya harus jual kemana agar bisa terjadi closing yang banyak. Nah, kelemahan saya adalah saya orangnya sedikit pemalu, jadi saya juga orangnya sedikit tidak percaya diri. Jadi saya takut, saya tidak berani atau gengsi dalam menjualkan produk, padahal produk ke misal suatu komunitas yang sesuai dengan market saya. Nah, jika saya berani, saya akan menjualkan produk saya tersebut dengan menemui kepalanya. Nah, di situ kan saya bisa berdiskusi atau bisa mengajukan kepada kepalanya. Kita bekerja sama untuk bagaimana caranya produk saya ini laku dibeli oleh anggota-anggota dari komunitas tersebut. Nah, jika saya berani, jika saya percaya diri, maka itu akan saya lakukan dan saya akan gampang dalam menjualkan produk saya. Sayangnya saya dulu itu sedikit pemalu dan tidak percaya diri terhadap diri saya sendiri. Nah, saya punya catatan atau punya sebuah rangkuman yang membuat saya dulu kenapa saya tidak percaya diri dalam berjualan, dan mungkin ini juga merupakan yang membuat orang-orang tidak percaya diri. Nah, ini ada beberapa hal yang membuat saya kurang percaya diri. Yang pertama, itu kurang memahami informasi detail produk. Dan yang kedua, takut ditolak. Yang ketiga, tidak tahu cara jualan. Yang keempat, tidak fokus serta tidak konsisten dalam belajar jualan dan tidak konsisten dalam mempraktekkan apa yang sudah saya pelajarin, tidak konsisten dengan dengan pekerjaan saya yang sudah saya tentukan hari ini mau kemana, dan suka minderan. Dan terakhir, ini yang fatal yang membuat saya itu mungkin yang membuat saya kemarin bangkrut. Sok tahu. Nah, alias saya belum mencoba tapi sudah memastikan bahwa saya akan gagal jika saya menggunakan cara ini, jika saya jualnya ke sana, ke sini, ke situ. Nah, jadi 6 hal ini yang membuat saya tidak pede dalam berjualan. Nah, mungkin ada tambahan lain. Nah, jadi kenapa saya mencatat 6 hal ini? Nah, itu karena saya akan mencari solusi bagaimana cara saya agar saya bisa memahami, agar saya bisa melawan 6 hal yang membuat saya tidak percaya diri tersebut. Kurang memahami informasi detail produk, jadi saya harus mempelajari tentang produk saya. Takut ditolak. Nah, tidak tahu cara jualan. Nah, itu saya harus mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian tidak fokus dan tidak konsisten, kemudian suka minderan dan sok tahu. Nah, itu tugas saya. Selanjutnya saya mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ada 3 hal sederhana
yang saya temukan dari saya melihat masalah saya. Nah, 3 hal sederhana ini itu kemungkinan akan bisa membuat kita percaya diri dalam berjualan, dan juga akan bisa mengatasi masalah ke-6 hal tersebut yang membuat saya tidak percaya diri. Nah, yang pertama, apa yang harus saya lakukan adalah memahami produk. Nah, orang yang memahami segala informasi tentang produk yang dijual pasti akan percaya diri dan akan mudah dalam menjualkan produknya. Cara yang kedua adalah niatkan untuk membantu orang lain. Nah, jadi kawan-kawan harus mengubah mindset kawan-kawan sebelumnya yang awalnya hanya fokus terhadap closingan, yang awalnya hanya fokus terhadap penghasilan atau terhadap profit. Nah, ubah mindset kawan-kawan. Kawan-kawan harus fokus, harus mengubah mindset bahwa kawan-kawan berjualan atau kawan-kawan berbisnis itu niatnya untuk membantu orang lain. Nah, kenapa? Karena jika kita mempunyai niat untuk membantu orang lain, di sini kita akan lebih percaya diri karena niat kita ini untuk membantu orang lain. Jadi tidak ada hal yang dapat membuat kita down karena mindset kita sudah kita ubah bahwa niat kita berjualan itu untuk membantu orang lain. Biasanya kalau kita sudah memiliki niat tersebut, kita akan acuh dengan pandangan-pandangan negatif orang. Nah, kita akan fokus dengan niat baik kita. Saat kita punya niat baik untuk membantu orang lain, maka saat kita jualan, kita akan lebih pede. Kita tidak akan mudah minder, kita tidak akan gengsi atau tidak akan malu-malu saat berjualan, karena kita berjualan memegang niat baik untuk memberikan manfaat kepada yang membutuhkan melalui produk yang kita jual, melalui bisnis yang kita jalankan. Nah, jadi niat baik mindset kita harus kita ubah jika ingin percaya diri bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk membantu orang lain. Nah, biasanya ini akan membuat kita percaya diri dalam berjualan atau berbisnis. Di sini mindset kita akan berubah bahwa kita berjualan atau berbisnis itu untuk membantu atau untuk bisa menjadi manfaat bagi orang lain, dan juga ini akan menguatkan kita. Ini akan membuat kita lebih fight karena kita berjualan ini bukan untuk orang-orang yang meremehkan atau menghina atau mencemooh. Nah, karena niat kita itu untuk menyampaikan sebuah manfaat dari produk kita atau untuk menyampaikan sebuah pemecah masalah dari bisnis yang kita jalani. Nah, jadi niat baik ini akan membuat kita percaya diri. Oke, buat kawan-kawan yang tidak percaya diri atau yang malu-malu atau yang gengsian atau yang minderan, kawan-kawan bisa mengubah mindset kawan-kawan bisa menentukan sekarang niat baik apa yang ingin kawan-kawan sampaikan melalui produk yang kawan jual atau melalui bisnis yang kawan jalankan. Nah, kawan-kawan mulai ubah mindset, tujuannya ke arah sana. Nah, jangan utamakan yang namanya profit pasti datang. Tenang, pokoknya kawan-kawan ubah mindset bahwa kawan-kawan berbisnis itu untuk suatu hal kebaikan. Nah, di sini akan tercipta sebuah kepercayaan diri dalam berjualan atau berbisnis. Tugas kedua adalah kawan-kawan tulis di buku catatan kawan-kawan niat baik apa saja yang akan kawan-kawan bawa pada bisnis kawan-kawan atau di dalam produk yang kawan-kawan jual. Kawan-kawan tulis manfaatnya apa saja untuk calon pembeli kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan juga tulis niat baik dari bisnis kawan-kawan itu apa. Caranya kawan-kawan tulis niat baik yang utama itu untuk apa. Ini bisa nyambung kepada impian besar kawan-kawan. Nah, kemudian kawan-kawan jabarkan manfaatnya apa saja dari produk yang kawan-kawan jual atau dari bisnis yang kawan-kawan jalankan. Nah, dari situ kenapa saya suruh menulis? Karena biasanya dalam kita mempelajari sesuatu, dengan kita menuliskan ulang di sebuah catatan, itu biasanya alam bawah sadar kita merekam apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar. Oleh karena itu saya menyarankan untuk kawan-kawan mencatat materi atau mencatat poin-poin penting yang saya sampaikan. Oke, tugasnya yang kedua tadi, tulis niat baik, atau jika impian besar kawan-kawan itu sebuah niat baik, tidak apa-apa nyambung ke situ. Nah, kawan-kawan
tulis manfaat apa saja dari bisnis kawan-kawan atau produk kawan-kawan. Selanjutnya, cara ketiga dalam membuat diri kawan-kawan percaya diri dalam berbisnis atau berjualan. Nah, cara yang ketiga ini adalah miliki skill atau kemampuan berjualan. Nah, bagaimana kita mau pede dalam berjualan jika kita tidak tahu cara berjualan? Nah, ini poin pentingnya. Nah, beda halnya jika kawan-kawan memiliki skill berjualan, kawan-kawan akan lebih pede dalam berjualan. Itu akan membuat mindset kawan-kawan akan lebih meningkat, bahwa kawan-kawan ini punya skill jualan. Jadi itu merupakan salah satu poin penting jika kawan-kawan ingin jago jualan, jika kawan-kawan ingin percaya dalam berjualan. Nah, percaya atau tidak, jika kawan-kawan memiliki kemampuan atau memiliki skill khusus dalam berjualan, maka kawan-kawan akan percaya diri dalam menjualkan produk yang akan kawan-kawan tawarkan kepada calon pembeli. Nah, maka dari itu skill berjualan sangat penting kawan-kawan miliki jika kawan-kawan ingin percaya diri. Punya skill dalam berjualan itu akan membuat kita lebih pede saat berjualan. Jika kawan-kawan pede atau jika kawan-kawan mau pede berjualan, maka kawan-kawan harus ulik, kawan-kawan harus cari, kawan-kawan harus pahami cara berjualan dari berbagai sumber, dari buku pisah, dari Google, artikel, YouTube, dari kelas-kelas seperti ini juga bisa, atau kawan-kawan bisa, jika ingin lebih lagi, kawan-kawan bisa mencari kelas-kelas dengan mentor yang expert. Memang sih kalau yang expert itu biasanya mahal, itu angkanya bisa sampai jutaan, karena ya memang perbedaan kelas ini dengan kelas yang expert, mereka memiliki peralatan yang bisa membuat tampilan kelas itu bagus. Nah, karena itu sebuah penilaian juga bagi calon-calon peserta, dan juga para expert itu biasanya perjalanannya juga sangat baik untuk kita pelajari. Nah, untuk kelas ini memang kenapa saya kasih harga yang sangat murah, karena saya di sini hanya mengkhususkan untuk para pemula saja. Nah, saya belum berani untuk mengambil kelas expert karena ya bisa dibilang saya juga kurang percaya diri, dan juga bukan tidak percaya diri sebenarnya, karena saya belum punya cukup bukti untuk memberikan ilmu expert ke kawan-kawan, karena saya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang mendaftar kepada kelas saya. Maka dari itu saya hanya menargetkan pemula, karena harga yang saya taruh juga ini sangat murah, dan juga saya rasa tidak akan rugi kalian mengikuti kelas saya, karena banyak fasilitas lain selain dari materi yang saya sampaikan. Saya juga di dalam UMKM Indonesia Group juga itu akan membantu UMKM Indonesia Group.com itu sebagai wadah untuk membantu kawan-kawan dalam berjualan atau dalam memperkenalkan produk kawan-kawan melalui Instagram kita, grup Facebook kita, website kita, dan YouTube. Nah, makanya saya memberikan fasilitas tersebut agar niat baik saya di awal itu tidak ternoda oleh uang atau profit. Oke, kawan-kawan harus memiliki skill dalam berjualan jika ingin pede dalam berjualan. Oke.